Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua atau di tangan gua sekarang ada satu buah cooler tower dari PC Cooler. Ini adalah PC Cooler R200 warna hitam ya. Ini cooler terjangkau banget, harganya di 170 ribuan ya. Ini belum sama promo ya. Kalau sama promo mungkin kalian bisa dapat di 150 ribuan. Jadi ini cooler budget, dan kalau gua lihat dia ini udah pakai sistem baut ya. Jadi bukan yang pakai capit-capit lagi. Dan sekarang kita akan unboxing ini, lalu kita akan jajal performanya gimana si cooler ini ya. Yowes, kita langsung unboxing aja. Ini dia coolernya teman-teman ya. PC Cooler R200 warna hitam ya. Sebuah cooler kalau gue lihat di official PC Coolernya harganya 172.000 teman-teman ya. Nih, PC Cooler official store. Nanti linknya gue drop di deskripsi ya. Garansi 2 tahun. Oke. Tampilannya seperti ini, garansi resmi dari AMD ya. Dan untuk cooler ini masangnya udah pakai baut ya, jadi bukan capit-capit lagi bro. Oke, dia udah support sampai 18xx sampai AM5, dia udah bisa ya. Dimensinya sebagai berikut teman-teman. Oke, kita buka ya. Hup, 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 hup. Nah, kita disambut sama user manual. Kita buka. Dan juga bracket-bracketannya ya. Nah, ini user manualnya ya. Dapat apa aja. Ini udah ada ABCD-nya ya. Jadi nandainnya gampang untuk proses rakitnya. Oke. Nah, ini untuk Intel masangnya seperti ini. Ini masih gampang banget teman-teman, jujur. Nah, tuh. Untuk AMD bracketnya dibuka. Oke, jadi ini masih gampang banget ya. Di sini juga udah ada keterangannya AMD, Intel, jadi tidak akan ketukar. Nah, ini untuk yang Intel, kalau AMD udah pakai bawaan. Nah, ini nutnya teman-teman ya, atau bautnya. Jadi mau Intel AMD bautnya pakai ini. Sama ini ada pastanya, dan pastanya yang sekali pakai teman-teman. Oke. Next, ada silika dan langsung coolernya ya. Oke, ini dia. Dia fan-nya kecil teman-teman ya. Kalau dilihat di sini dimensinya dia pakai yang 92 mm ya untuk fan-nya. 92 x 92. Ya, ini cocok buat teman-teman yang pengen rakit simple pakai cooler tower ya. Dia ada 2 heat pipe teman-teman. Colokannya PWM 3 pin ya. Ini dicolokin ke Mobo, oke, ke CPU fan. Nah, oke, ini dia. Oke, jadi isiannya kurang lebih seperti itu ya untuk si PC Cooler R200 ini. Nah teman-teman, ini gue udah di depan motherboardnya ya. Kita masangnya di motherboard B850 dan pakai Ryzen AM5 ya. Ini Ryzen 5 7500F. Berarti kalau di manualnya kita cari yang AMD teman-teman ya. Cara pasangnya seperti ini ya. Ini kita harus ngelepas dulu bracketnya teman-teman ya. Kebetulan gue udah lepas, lalu kita tinggal pasang nutnya teman-teman ya, beserta bracketnya dengan ngadep ke dalam. Ini gampang ya. Jadi kalian ambil dulu baut yang ini, terus dibuka. Nah, ini nggak akan kebalik ya teman-teman ya. Untuk yang ke Mobo dan juga ke nutnya ya, kalian bisa cobain gini dulu aja, cari yang pas nih. Nah, kalau misalkan nggak muat atau gimana, pokoknya udah ketara lah mana yang harus dicolokin ke baut, mana yang harus dipasangin ke motherboard dan mana yang harus ke nut bautnya ya. Oke, ini kita pasang dulu begini, jadi kagak bakal kebalik guys. Kalau dilihat dari baut ininya, kan ada yang gede ada yang kecil ya. Yang gedenya yang ke Mobo ya. Nah, ini masangnya segampang itu teman-teman. Pasang dulu 4 titik ininya.
Terus di sini ke tangan guys. Satu lagi. Kalau udah, hep. Nah pasang ininya teman-teman, bracketnya ya. AMD ada tulisannya, nggak akan ketuker ya, AMD sama Intel. Tergantung kalian masangnya di mana. Kalian cukup lihat manual, langsung pasang guys. Easy lemon pokoknya. Oke, nah, ini masukin begini deh, berikan begini. Hup. Kalau udah tinggal baut. Ini bisa pakai tangan, bisa pakai obeng teman-teman ya. Nah kalian lurusin aja nih. Oke. Kalau misalkan ngerasa miring, ini masangnya nggak ada susah-susahnya. Ini sebenarnya pakai tangan juga cukup teman-teman. Cuma kalau misalkan kalian penasaran, pengen lebih kencang gitu ya, boleh dikencangin pakai obeng sampai sebatas gak bisa muter aja ya. Habis ini kita kasih pasta teman-teman ya. Nah dari coolernya ini udah dapat pasta, cuman dia sistem sekali pakai. Dan sekarang gue pengen pakai pasta yang lain dulu teman-teman ya. Sama aja guys. Yang penting ada pastanya ya. Sebiji jagung aja. Oke. Kalau udah, kita masuk ke coolernya. Ini kita buka plastiknya. Ya. Untuk masang cooler ini, kalian nggak harus ngelepas fan-nya teman-teman ya, karena posisi bautnya di sini. Jadi gampil, nggak ada susah-susahnya. Udah gini kalian tinggal obeng aja teman-teman. Nah, tanpa harus ngelepas fan-nya ya. Tuh pasang dulu sebelah, habis itu sebelah lagi. Nah sampai masuk deh. Pokoknya sampai nggak bisa dibaut lagi aja. Sampai muternya kenceng, hop. Sampai nggak bisa diputer lagi, itu udah cukup. Udah deh. Sip, udah. Nah terus colokannya di sini kan 3 pin teman-teman ya untuk PWM-nya. Kalian langsung colokin ke motherboard, ke CPU fan. Kalau misalnya kalian bingung kayak, bang itu kan 3 pin bang, yang di motherboard 4 pin. Bisa guys, colok aja. Jadi di motherboard itu ada kayak dindingnya gitu, tinggal diikutin. Udah deh, selesai. Pasang coolernya jadi bener-bener gampang banget, segampang itu easy lemon ya. Oke, sekarang kita nyalain PC-nya ya. Yuk, semua udah dicolokin ke listrik, langsung kita nyalain PC-nya ya. Untuk coolernya ini nggak ada lampunya teman-teman ya. Oke. 2 heat pipe. Kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Nanti kita lihat suhunya berapa di aplikasi HW Monitor. Kita sudah buka teman-teman aplikasi HW Monitor. Untuk suhunya ini baru banget nyala. Idle naik turun di 50-60an derajat ya teman-teman ya. Untuk 7500F pakai cooler 170 ribuan yang 2 heat pipe kayak gini, suhu kayak begini ya menurut gue nggak masalah ya, selama dia masih di bawah 85. Apakah bakal nyampe 85 atau enggak, kita langsung jajal aja ya. Di sini gue udah buka AIDA 64, kita akan stress CPU 1 menit, kita mulai dari sekarang ya. Ini suhu tadi sempat ke 40-an terus naik ke 60-an ya. Ini kita udah jajal ya, udah 100%. Kita tunggu ini dia maksimalnya di berapa derajat ya. Kita tunggu sampai 1 menit aja untuk testing stress CPU pakai AIDA 64 ini ya. Sudah mau 1 menit teman-teman ya. Ini suhu kalau gua lihat naik turun di 67 68 teman-teman ya. Kita stop dulu. Nah, dia pasti akan turun lagi ke 60-an lagi teman-teman ya, atau bisa ke 50-an ya. Paling tinggi ada di 69,3 derajat teman-teman. Sekarang naik turun lagi di 40, 50 dan 60-an derajat ya. So, kalau buat gua selama dia di bawah 85, gua masih cuek teman-teman. Dan ini masih di bawah 85 derajat teman-teman. Paling gede juga di 69,3 ya. Oke, habis ini kita akan benchmark game ya sama benchmark sintetis ya. Kita lihat
hasil suhunya bakal berapa. Untuk aplikasi HW Monitor ini tidak akan gua close teman-teman, jadi dia akan ngebaca di sini paling tingginya itu berapa derajat. Oke, langsung kita jajal ya. Nah guys, kita udah selesai ya. Harusnya 3D Mark Time Spy tadi sama Wukong udah bisa mewakili ya untuk testing si PC Cooler R200 ini ya. Dan suhu maksimal di sini ada di 78,5 derajat teman-teman ya. Sekarang balik lagi ke 40-an. So, ini masih di bawah 85 derajat. Jadi, gue masih bisa bilang ini cooler mantap teman-teman ya. Untuk Ryzen 5 7500F ini dia masih bisa ke handle pokoknya ya. So, buat teman-teman kalau misalnya minat, linknya udah gue drop di deskripsi ya. Ternyata ini ada dari 150.000 sampai 170.000-an teman-teman. Kalau kalian belinya pakai promo mungkin bisa 130, 150. Itu udah harga yang worth banget untuk sebuah cooler kecil-kecilan kayak gini ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat ya.